Ya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Norman Wijaya, biasa dipanggil Norman dengan NIM 245355102 SW24150. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek Android yang saya buat dengan judul Auth App melalui Android Studio, yaitu sebuah aplikasi autentikasi sederhana yang terdiri dari halaman register, kemudian login, dan juga main, di mana seluruh data user ini tersimpan menggunakan shared preferences. Aplikasi ini saya buat untuk memahami bagaimana mekanisme session login bekerja yang nanti akan saya contohkan pada aplikasi Android modern, namun dalam bentuk yang lebih sederhana tanpa integrasi database atau server eksternal. Aplikasi ini meniru proses login pada aplikasi nyata, mulai dari pendaftaran akun, validasi pengguna, penyimpanannya, hingga menjaga status login meskipun aplikasi ditutup. Ya, jadi untuk gambaran umumnya, secara garis besar, alur kerja dari Auth App ini cukup sederhana, namun juga lengkap. Jadi user melakukan registrasi, dan username serta password yang mereka masukkan akan disimpan ke dalam shared preferences. Nah, setelah itu pengguna ataupun user masuk ke halaman login, di mana data login mereka diverifikasi dengan data yang tersimpan. Jika valid, aplikasi menyimpan status login sebagai true, sehingga pengguna tidak perlu login lagi di kesempatan berikutnya. Kemudian halaman utama, kemudian menampilkan sapaan welcome username yang nantinya akan saya berikan contoh. Sekaligus juga menyediakan dua tombol penting, yaitu logout dan clear. Logout hanya menghapus status login, sedangkan clear akan menghapus seluruh data pengguna atau user yang tersimpan. Jadi dengan mekanisme ini, aplikasi ini sudah meniru perilaku dasar sistem autentikasi pada aplikasi mobile sungguhan. Sebagai contohnya, coba saya eh, berikan contoh. Jadi sebagai contoh ya teman-teman, ini misal sebelum kita melakukan registrasi, kita melakukan testing terlebih dahulu. Jika kita login, nah, ini karena belum terregistrasi. Ketika kita mau meregistrasi, maka kita akan membuat akun dengan username anggap saja sebagai berikut. Bisa saya samakan semuanya. Nah, dengan mengklik sign in, maka nanti registrasi akan sukses. Akan muncul seperti berikut. Kemudian, ketika kita mau logout, kita tinggal mengisi kembali akun registrasi yang sudah kita registrasi. Tadi ini, kemudian passwordnya juga sama. Nah, sekarang login juga bisa berhasil. Nah, ketika kita mau menghapus semuanya, ketika kita clear, maka ketika kita mengisi kembali, hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan, maka kita harus melakukan registrasi kembali seperti sebelumnya, seperti ini. Jika misal sudah melakukan registrasi, maka bisa langsung tinggal login sebagai berikut. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan script secara rinci dari masing-masing tab yang ada. Jadi kita awali dengan activity underscore login ini. Pada bagian login, jadi tampilan ini disusun menggunakan dua edit text untuk memasukkan username dan password, satu tombol login, dan juga satu text view kecil yang berfungsi sebagai navigasi menuju halaman registrasi. Kemudian XML ini menjadi dasar interaksi pertama user. Jadi setiap elemen ini memiliki ID yang nanti diakses melalui view binding di login activity.kt. Secara garis besarnya seperti itu. Kemudian di activity registry ini untuk tampilan registrasi, yang mana halaman ini berisi tiga input, seperti nanti saya berikan contoh, yang mana dari ketiga input itu memiliki username, password, dan juga konfirmasi password. Ketiganya ini nanti dicek melalui logika di register activity, yang nanti saya akan tunjukkan. Di sini, elemen-elemennya hanya menyediakan wadah input. Validasinya terjadi sepenuhnya di bagian Kotlin. Tombol register menjadi titik akhir yang akan menyimpan data ke shared preferences melalui Graph Manager. Kemudian selanjutnya juga ada activity underscore main.xml ini. Ini merupakan tampilan setelah login, yang mana halaman utama akan menampilkan text view untuk menampilkan sapaan username, seperti yang sebelumnya tadi, welcome Norman itu tadi, serta dua tombol logout dan clear. Tampilan ini akan digunakan untuk proses login ketika berhasil, dan teks sapaan akan menampilkan username yang tersimpan melalui Graph Manager. Tombol logout dan clear akan memiliki efek masing-masing yang diproses pada main activity.kt yang nanti akan saya tunjukkan. Selanjutnya, di sini kita juga ada preferencer.kt, yang mana ini pusat penyimpanan data aplikasi. Inilah komponen penting dari OutApp, yang mana preferencer ini berfungsi sebagai penyimpanan lokal menggunakan shared preferences. Script ini secara garis besar menggunakan pada pola singleton, sehingga dapat dipanggil dari berbagai activity tanpa membuat instance secara berulang-ulang.
Nah, di dalamnya di sini juga ada sebagai contoh save username dan password. Ini untuk menyimpan data user, kemudian get username, get password ini untuk mengambil data pengguna ataupun user, dan juga ada set login, begitupun juga is login, yang mana ini menyimpan status login session. Dan yang terakhir ada clear, yang mana ini clear untuk menghapus seluruh isi shared preferences seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Jadi setiap nilai ini disimpan dalam bentuk key atau value, sehingga data tetap ada meskipun aplikasi ditutup. Oke, baik, selanjutnya kita beralih pada register activity, yang mana ini proses pendaftaran pengguna. Pada bagian registrasi ini logika utamanya adalah memvalidasi input user. Jadi pertama, aplikasi ini memastikan bahwa username, password, dan konfirmasi password itu tidak kosong. Lalu dilakukan pengecekan apakah password dan konfirmasi password ini sesuai. Jika semua valid, register activity ini memanggil fungsi save username, kemudian dan juga save password dari Private Manager untuk menyimpan data. Setelah itu, status login langsung diset ke true, dan pengguna atau user juga diarahkan ke main activity. Jadi dengan mekanisme yang dilakukan ini, user bisa langsung mengakses halaman utama tanpa perlu login lagi setelah melakukan registrasi. Kemudian juga ada kemudian ada login activity. Di sini memiliki dua peran penting. Jadi ini untuk verifikasi input login dan mengecek apakah user ini sebelumnya sudah login. Di bagian awal ada on create, terdapat pengecekan if Ref Manager yang di sini dan seterusnya itu ini untuk memastikan bahwa user ini sudah melakukan login yang tidak perlu mengulang lagi proses loginnya. Jadi ketika tombol login ditekan, aplikasi akan mengambil username dan password dari input lalu membandingkannya dengan data di share preferences melalui saved username. Selanjutnya di sini kita beralih pada main activity yang mana ini adalah halaman setelah login. Jadi di halaman ini aplikasi mengambil username dari shared preferences dan menampilkannya secara dinamis melalui TV welcome ini, yang mana tombol logout ini hanya mengubah status login menjadi false, sehingga user harus login kembali. Sedangkan tombol clear itu dapat dijalankan melalui Private Manager button clear ini. Kemudian ini akan menjalankan fungsi Private Manager.clear yang akan menghapus seluruh data pengguna termasuk username, password, dan status login. Setelah itu, user langsung diarahkan kembali ke halaman login. Kemudian yang terakhir ada build Gradle.kts, yang mana ini merupakan fitur menggunakan view binding. Aplikasi ini harapannya juga dapat mengakses komponen XML tanpa menggunakan find view by ID. Jadi hal ini membuat kode lebih aman, rapi, dan bebas dari error referensi ID. Nah, jadi secara garis besar, seperti yang sudah saya jelaskan, hasil implementasi secara keseluruhan ini saling berhubungan. Aplikasi ini OTP ini tergolong dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan beberapa fungsi inti. Yang salah satunya tadi proses registrasi menyimpan data username dan password, kemudian dilakukan login verifikasi data dan menyimpan session, kemudian juga adanya auto login berjalan otomatis tanpa perlu input ulang, main activity yang juga menampilkan username sesuai data yang tersimpan, logout memutuskan session dan juga clear menghapus seluruh data pengguna serta alur navigasi login, register main berfungsi baik dan juga sempurna. Jadi aplikasi ini berhasil merepresentasikan autentikasi dasar tanpa database eksternal. Oke, baik. Sebagai penutup, saya cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.